Cortex ini sendiri ya, di Brevet Unindres juga diajarkan ya Bu Uning ya, ada materi khusus untuk Cortex ya, agar para peserta brevet pada saat sudah mendapatkan sertifikasi dia ada pembekalan Cortex ya, seperti itu. Karena memang ini hal yang baru ya, dan hal yang berubah ya dari sebelumnya DJP online menjadi Cortex, sehingga mungkin dengan perubahan ini kita sedikit kerja keras untuk beradaptasi, namun tujuannya dari Cortex sendiri adalah untuk mempermudah kita dan untuk memberikan data yang transparan. Kenapa transparan? Nah, nanti kita akan lihat lebih lanjut. Baik, di sini ada case-nya, mudah-mudahan ini ada berhubungan dengan Bapak Ibu ya. Di sini case-nya SPT tahunan orang pribadi statusnya normal. Normal itu artinya apa? Baru pertama kali lapor di tahun pajak 2025. Kalau sudah lapor tapi ada yang salah atau ingin diperbaiki, baru namanya SPT statusnya pembetulan. Jadi untuk pertama kali statusnya normal. Nah, ini case-nya adalah Tuan A, ya kondisinya seperti ini. Tuan A itu bekerja dari satu tempat saja, dari satu kampus misalkan gitu ya. Pegawai tetap ya bekerja setahun penuh di 2025 dan memiliki bukti potong BPA1. Kalau dulu namanya 1721A1. Sekarang kalau versi Cortex bukti potongnya BPA1. Jadi kalau Bapak Ibu dari kampus juga nanti dapat bukti potongnya apabila memang sebagai pegawai tetap ya pemotongannya. Bukti potongnya adalah BPA1. Di sini contoh kasusnya penghasilan brutonya 533.500.000 dipotong PPh 21 87.375.000. Statusnya TK0. Jadi Tuan A ini belum menikah tanpa tanggungan. Memiliki harta ya berupa kas ya mungkin tunai atau tabungan 300 juta. Memiliki mobil yang dibeli tahun perolehannya 2025 dengan harga 200 juta dan juga memiliki hutang. Ya, ini hutang bisa hutang pinjaman bank, hutang leasing ya, kartu kredit gitu ya. Yang masih ada di 31 Desember 2025 sebesar 200 juta. Kemudian PPh yang dipotong pihak lain ya oleh kampusnya misalkan gitu atau perusahaannya 87.375.000. Tidak memiliki penghasilan lain di luar pekerjaannya, jadi hanya sebatas karyawan. Tidak ada pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib ya, yang dibayarkan ke lembaga keagamaan terdaftar yang terdaftar juga di Kementerian Keuangan ya atau disahkan oleh pemerintah. Tidak memiliki fasilitas pengurangan pajak ya, lalu tidak memiliki kredit pajak lain selain bukti potong dari perusahaannya atau dari kampusnya. Ini contohnya. Yang penting kita tahu tata caranya ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini akan membantu Bapak Ibu untuk melaporkan SPT tahunan secara mandiri. Tidak perlu ke kantor pajak, bisa sambil rebahan, sambil nonton TV gitu ya. Buka handphone, ya bisa login Cortex, ya nanti langsung lapor SPT tahunan. Dan hati-hati Bapak Ibu kalau misalkan ada dapat pesan WA, SMS, install Cortex gitu ya, untuk lapor SPT tahunan lebih mudah ataupun lain-lainnya ya, dengan kata-kata yang menggiurkan. Hati-hati, karena Cortex ini sifatnya web-based, artinya kita cukup membuka Cortex melalui browser. Google Chrome yang tadi disampaikan Pak Yudi, bisa juga lewat Mozilla, Safari, gitu ya, Microsoft Edge, ya. Tapi memang yang lebih disarankan Google Chrome. Nah, itu tidak perlu diinstal. Justru kalau diinstal agak tanda kutip, ini aplikasinya benar dari Direktorat Jenderal Pajak atau tidak. Kalau menerima email, pastikan lagi emailnya apakah domain emailnya @pajak.go.id atau @kemenq.go.id. Kalau bukan itu, kita harus hati-hati, konfirmasi dulu ke kantor pajak terdekat. Apakah ini penipuan atau tidak? Karena sekarang banyak banget ya marak penipuan atas nama DJP atau mungkin atas nama tempat kerja kita, atas nama bank, macam sekarang. Jadi kita harus hati-hati terkait aplikasi-aplikasi yang diminta install ya. Jadi Cortex tidak menginstal di handphone kita atau laptop kita. Cukup buka browsernya saja. Baik, jadi kalau sudah bisa login Bapak Ibu, ya masukkan ID pengguna, nomor KTP. Jadi NPWP lama kartunya boleh ditinggal di rumah kalau pergi-pergi ya, nggak perlu masukin dompet lagi. Cukup bawa KTP itu bisa buat akses perpajakan kita. Jadi masukkan nomor KTP, kata sandi yang tadi sudah disebutkan.
lalu pemilihan bahasa, dan kode keamanan atau CAPTCHA. Setelah kita login, nanti tampilannya seperti ini. Nah, transparansi yang tadi saya sampaikan itu seperti apa sih contohnya? Misalkan Bapak Ibu dipotong pajak oleh kampus, ya. Atau tadi ada yang dapat sertifikasi oleh LLDT atau dari instansi yang berwenang, ya. Itu kita bisa mendownload bukti potongnya. Di menu apa? Menu portal saya, dokumen saya. Ya, nanti tinggal klik hasilkan dokumen, biasanya masih blank di sini Bapak Ibu kalau pengguna pertama masih blank daftarnya. Klik hasilkan dokumen atau klik refresh, nanti baru muncul di sini. Nanti ada bukti potongnya, apakah BP21, apakah BPA1, ya macam-macam. Untuk yang kampus biasanya kalau pegawai tetap berarti bukti potongnya seharusnya BPA1. Kalau yang sertifikasi dosen juga biasanya BPA1. Ya, karena perlakuannya dianggap sebagai pegawai tetap, kecuali yang PNS, ya PNS TNI Polri misalkan mungkin jadi dosen juga dapat sertifikasi gitu ya. Nah, itu dipotongnya BP21 PPh final, karena untuk honorarium yang dibayarkan ke PNS, TNI Polri maupun pejabat negara dipotongnya final. Tapi kalau untuk yang non PNS dipotongnya tidak final. Kalau tidak final bukti potongnya BPA1, ya. Jadi kalau ini misalkan yang pegawai negeri. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa download juga di dokumen kartu NPP yang versi Cortex yang baru. Jadi munculnya itu nomor NPP itu bukan NPP yang lama yang 15 digit, tapi nomor KTP Bapak Ibu 16 digit. Itu bisa di-download. Jadi kapan kita bisa download? Pada saat pemberi kerja upload bukti potong, otomatis di hari itu juga si pihak yang dipotong pajak akan bisa mendownload. Bahkan sekarang lagi viral juga nih Bapak Ibu yang tadinya afiliator gitu ya, punya penghasilan lain, tiba-tiba bukti potongnya banyak. Oh, ini ada dari perusahaan tertentu, marketplace tertentu, motong pajak, oh ternyata dia ada income lain gitu. Nah, itu bisa langsung di-download bukti potong pajaknya. Ini juga untuk mengecek takutnya ada pihak lain yang salah merekam nik kita yang dimasukkan, baik sengaja pun tidak sengaja. Nah, itu kita bisa mengetahui, loh kok ini ada bukti potong, padahal saya nggak punya penghasilan dari perusahaan ini, dari kampus ini, gitu. Itu kita bisa memonitor. Baik, itu mendownload bukti potong. Nah, ini contoh bukti potong tahunan untuk pegawai tetap dari kampus ataupun mungkin dari sertifikasi dosen ya. Baik, pembuatan konsep SPT. Cara pembuatannya adalah yang pertama kali, jadi di sini Bapak Ibu banyak menu ya. Ada menu tadi portal saya, dokumen untuk mendownload, faktur di sini ada faktur pajak masukan. Jadi kalau Bapak Ibu beli barang ya pakai e-faktur, misalkan beli mobil, beli motor kan biasanya ada e-fakturnya ya. Itu Bapak Ibu ada belanja di 2026 atau 2025, daftarnya nanti dia muncul. Kita bisa kalau kita sebagai pemberi kerja ingin memotong pelaporan pajak, pilih SPT, SPT lagi, lalu konsep SPT. Ya, di sini ada buat konsep SPT, kita klik. Ya, jadi SPT, buka SPT lagi, buat konsep SPT. Setelah dibuat, nanti ada pertanyaan apakah jenis SPT-nya apa? PPh orang pribadi. Kita klik lanjut. Setelah itu periodenya apa? Bagian atau tahunan? Pilihnya tahunan. Kalau bagian ini biasanya dipakai untuk warga negara asing yang baru datang ke Indonesia di tahun pertama. Dia belum setahun penuh, jadi bagian tahun pajak. Atau warga Indonesia yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Jadi dia tidak jadi subjek pajak dalam negeri lagi, mungkin meninggalkannya bulan Juni atau Juli gitu ya. Jadi melaporkan sebagian ya. Atau juga intinya adalah WNI yang tadinya SPDN, subjek pajak dalam negeri, menjadi subjek pajak luar negeri. Sehingga dia melaporkan di bagian tahun pajak yang masih menjadi kewajibannya. Jadi kalau kita sendiri yang masih WNI, ya masih SPDN, subjek pajak dalam negeri, pilihnya SPT tahunan. Walaupun bekerja di kampusnya mungkin baru mulai startnya Maret 2025, tetap pilihnya SPT tahunan. Masukkan periodenya Januari-Desember 2025, klik lanjut. Gitu ya. Setelah klik lanjut, nanti akan muncul daftar konsepnya. Ya, kalau sudah
Muncul daftar konsep, kita nggak bisa buat konsep lagi untuk tahun yang sama. Jadi kita pilih lihat atau edit yang ada gambar pensil, Bapak Ibu. Konsep ini juga bisa kita delete ya. Jadi karena masih draft bisa kita delete, bisa kita ubah-ubah. Kita klik gambar pensil. Nanti tampilannya seperti ini, bagian atasnya induk SPT. Ada induk, ada lampiran L1 ya. Lalu ada tahun pajaknya yang warna abu-abu, ini sudah otomatis terisi oleh sistem ya. Metode pembukuan kalau pegawai pencatatan, kalau pembukuan itu untuk wajib pajak yang wajib melakukan pembukuan, yaitu laporan keuangan, buat laporan laba rugi, buat laporan posisi keuangan atau neraca gitu ya. Kalau pegawai ya pusing nanti kalau misalkan harus buat laporan laba rugi neraca ya. Jadi kita pilihnya pencatatan. Memang kalau yang pegawai tidak wajib pembukuan, pakainya pencatatan. Otomatis nanti keluar pilihannya pencatatan, kecuali Bapak Ibu mau bikin laporan keuangan baru ganti pembukuan. Sumber penghasilan pekerjaan. Jadi sumber penghasilan ini ada 3, ada pekerjaan bebas, ada kegiatan usaha atau pencatatan. Ya, kalau Bapak Ibu, saya sebagai dosen, pegawai, lalu saya juga mungkin sebagai peneliti, tapi penelitinya bukan atas nama kampus, tapi atas nama pribadi. Nah, itu pekerjaan bebas. Atau Bapak Ibu selain jadi dosen mungkin punya usaha, misalkan buka laundry gitu ya, atau buka toko kelontong gitu ya, minimarket gitu. Nah, itu berarti nanti bisa diceklis sumber penghasilannya pekerjaan dan kegiatan usaha. Jadi bisa diceklis 3 pilihan itu atau salah satunya atau keduanya gitu ya. Tapi karena case di sini kita hanya sebagai karyawan, jadi kita pilihnya sumber penghasilan pekerjaan. Gitu ya. Sumber penghasilan. Jadi yang pertama kali kita klik di sumber penghasilan pekerjaan. Nah, sebenarnya kalau yang realnya Cortex, ini kan tampilan slide ya, kalau realnya, nanti di bagian bawah sini ada kata-kata posting, itu Bapak Ibu klik. Untuk apa sih posting itu? Posting itu untuk menarik data atau merefresh. Jadi agar yang pertama bukti potong yang sudah dipotong atas nomor KTP Bapak Ibu itu masuk di SPT tahunan. Jadi kita nggak perlu input ulang. Yang kedua, agar data harta dan utang tahun lalu 2024 yang dilaporkan di DJP online masuk ke dalam 2025. Jadi kita klik posting untuk menarik data atau merefresh data. Ya, jadi setelah klik posting dulu baru pilih pekerjaan boleh. Ya. Setelah posting, pilih pekerjaan, nanti ada bagian pertama, bagian A, identitas wajib pajak. Ini otomatis terisi. Ya, otomatis terisi. Kita tinggal pantau datanya sudah valid atau belum. Nah, nanti ada status kewajiban perpajakan suami istri. Kalau yang istri gabung sama suami, artinya pelaporan SPT tahunannya cukup suami saja, ini tidak perlu diisi. Tapi kalau NPWP-nya pisah, suami dan istri sama-sama aktif NPWP-nya, nah itu biasanya alasannya 2, Bapak Ibu. Yang pertama pisah harta, itu artinya waktu nikah sudah ada perjanjian akta pisah harta. Yang kedua memilih terpisah. Memilih terpisah itu ya istrinya mau lapor SPT tahunan sendiri ya, kewajiban perpajakan sendiri. Tetapi mungkin di sini ada wajib pajak yang atau kita sendiri yang tidak mengetahui dampak dari PHMT ini. Dampaknya apa sih? Dampaknya adalah pada saat kita memilih PHMT nanti kita diwajibkan mengisi lampiran perhitungan PHMT. Nah, perhitungannya seperti apa? Jadi penghasilan neto suami, penghasilan neto istri digabung jadi satu ya. Digabung jadi satu, misalkan satunya 50 juta, satunya 50 juta penghasilan kena pajaknya atau net penghasilan netonya digabung jadi 100 juta misalkan. Atau 100 digabung jadi 200. Ya, digabung penghasilan neto suami istri baru dihitung ulang PPh terutang gabungan. Baru setelah dapat PPh terutang gabungan baru di-split sesuai proporsi penghasilan neto masing-masing suami istrinya. Nah, bisa jadi mungkin dari kampusnya atau dari perusahaannya suami potongan pajaknya di tahunan bukti potong 5%, istri 5%, saat digabungin jadi 15%. Ya, jadi kemungkinan pajaknya akan jadi nambah, jadi suami atau istri akan ada risiko kurang bayar ya. Karena memang di undang-undang disebutkan penghasilan dan kerugian dari istri dan anak yang belum dewasa itu digabung dengan suami. Artinya penghitungan pajak itu melihatnya satu entitas keluarga, digabung semua, itu pajak gabungan. Tapi ada fasilitas Bapak Ibu bagi istri yang penghasilannya semata-mata ya dari satu pemberi kerja atau dia hanya dari satu tempat aja.
istri tidak lapor SPT tahunan, NPWP-nya nonaktif, dan nanti bukti potong pajak istri dilaporkan di penghasilan final suami di lampiran L2, namanya di SPT tahunan lampiran L2. Sebenarnya ini aturan sudah lama, cuma wajib pajak mungkin masih banyak yang belum tahu atau kurang paham, jadi saya ingatkan kembali. Ya, jadi istri yang gabung sama suami, nanti yang istrinya sebagai pegawai, itu penghasilan bukti potongnya dimasukkan atau direkam di lampiran final suami. Apa sih final? Mungkin Bapak Ibu di sini yang background-nya ekonomi sudah paham ya penghasilan pajak final itu apa. Tapi mungkin yang di luar itu mungkin ada yang masih samar-samar atau belum pernah dengar. Jadi pajak itu ada yang sifatnya final, ada yang sifatnya tidak final, Bapak Ibu. Pajak penghasilan sifat final artinya pada saat dipotong, dibayar, dia sudah selesai. Kalau yang tidak final itu hanya menjadi kredit pajak. Apa sih kredit pajak? Jadi Bapak Ibu yang kita laporkan di SPT tahunan, itu dua penghasilan tersebut, final dan tidak final. Tapi yang kita bayar, jadi misalkan status SPT tahunan Ibu kurang bayar, lebih bayar, nihil, itu adalah pajak tidak final. Karena pajak tidak final akan dihitung ulang selama setahun, lalu dicek dengan potongan yang sudah dilakukan yang tidak final, selisihnya apakah nihil, kurang bayar, lebih bayar. Itu adalah pajak tidak final. Pajak final dia hanya mencantumkan saja di SPT tahunan, tapi tidak butuh penambahan pembayaran pajak atau pengembalian pajak. Karena sudah close pada saat dipotong atau pada saat kita setor sendiri pajak final tersebut. Ya, jadi memang yang kita bayarkan status SPT tahunan itu adalah pajak tidak final. Jadi kalau istri yang NPWP-nya gabung sama suami, nanti penghasilan masuk ke final suami, berarti dia tidak akan mempengaruhi pajak si suami. Itulah kenapa di Januari 2025, kalau Bapak Ibu coba login Cortex dari yang ibu-ibunya, itu status NPWP-nya beberapa sudah nonaktif. Kenapa nonaktif? Padahal saya lapor tahunan loh 2024 istri, tapi kenapa istri kok status pajaknya nonaktif? Karena dari DJP sudah dilakukan penonaktifkan secara massal, ya, agar nanti SPT tahunan cukup suaminya saja yang lapor. Bukti potong istri kalau dari satu pemberi kerja, satu perusahaan atau satu kampus dilaporkan di penghasilan final suami. Seperti itu. Agar tidak terjadi penghitungan gabungan gini nanti malah kurang bayar. Kalau case-nya gabung ke suami kan nanti SPT tahunannya hanya sebatas penghasilan suami saja yang diperhitungkan. Istri hanya mencantumkan saja seperti itu. Jadi yang gabung, istri gabung sama suami, di sininya tidak usah dipilih. Status perpajakan istri nonaktif. Bisa dilihat di menu portal saya, profil saya, statusnya nonaktif gitu ya. Pak, kalau masih aktif, bisa nggak dinonaktifkan? Bisa. Di portal saya ada perubahan status, nanti pilih perubahan status, pilih penetapan nonaktif, alasannya wanita kawin, yang sebelumnya punya NPWP. Pak, kalau NPWP-nya nonaktif, apakah masalah nanti di Cortex, di kantor atau di perusahaan saya, atau di kampus saya? Tidak masalah. Sepanjang nik Ibu bisa terbaca di Cortex, ya itu tidak ada masalah. Pak, kalau saya sebagai penandatangan mungkin bendahara kampus ya, atau apa namanya, mungkin jadi direktur gitu ya. Jadi saya harus tanda tangan berkas SPT masa. Itu masalah nggak kalau NPWP saya tidak aktif? Tidak masalah ya. Nah, jadi NPWP nonaktif ini artinya si ibu yang wanita kawin ini atau si istri ini tidak wajib lapor SPT tahunan. Penghasilannya gabung sama suami. Tinggal apakah masuk final atau tidak final. Tapi kalau istrinya pekerjaan bebas atau usaha ya bisa jadi gabung sama suaminya tidak final kedua-duanya ya. Bisa jadi seperti itu. Tadi bagian A identitas, jadi kalau yang pelaporan istri gabung sama suami, ya jadi cukup suami saja yang laporkan ya, atau SPT tahunan suami, atau yang belum menikah, tidak perlu diisi yang PHMT-nya, dilewatkan saja. Kemudian kita ke bagian B. Nah, bedanya SPT tahunan Cortex dengan DJP online itu apa sih? Kalau DJP online kita mengisi dari lampiran Bapak Ibu. Ya, isi lampiran, semua lampiran terbuka. Tapi kalau Cortex kita mengisinya dari induk, tapi seperti kuesioner, jawab ya atau tidak. Jawaban Bapak Ibu akan menentukan lampiran yang kita isi. Ya. Oke, seperti di sini. Apakah menerima penghasilan dari pekerjaan? Oh iya, sebagai dosen saya pekerjaannya, pilihnya ya. Nanti otomatis nilainya akan muncul. Apabila dari kampus atau dari tempat kita bekerja sudah mengupload bukti potong pajak kita. Dia otomatis langsung masuk datanya.
oh saya mau lihat nih detailnya, kok penghasilannya lebih besar dari yang saya ketahui. Kisaran saya misalkan 100 juta, kok ini sampai 500 juta. Nah, kita bisa lihat di lampiran satu bagian D itu ada detailnya. Oh, ternyata dari kita punya penghasilan dari berbagai macam sumber. Ya, itu kita bisa lihat detailnya di lampiran satu bagian D. Pertanyaan kedua, apakah punya penghasilan dari usaha pekerjaan bebas? Oh, saya hanya pegawai. Case tadi pegawai. Berarti pilihnya tidak. Apakah punya penghasilan negeri lainnya? Misalkan royalti gitu ya. Kalau tidak ada, jawabnya tidak. Apakah punya penghasilan luar negeri? Kalau tidak ada, jawabnya tidak. Ini slide ini sesuai dengan case yang tadi, soal yang tadi ya. Tapi kalau di kondisi Bapak Ibu beda ya silakan isi ya. Misalkan, oh saya punya usaha, isinya ya gitu ya. Kemudian bagian C, PPH terutang. Nah, nanti dia yang warna abu-abu ini otomatis terisi Bapak Ibu. Nah, kita fokus ke yang pertanyaan-pertanyaan ini. Ada pertanyaan, apakah terdapat pengurangan kompensasi kerugian? Ini kompensasi kerugian biasanya yang bikin pembukuan laporan laba rugi. Atau zakat yang kita store sendiri ke lembaga keagamaan terdaftar. Ya, jadi kita dapat kwitansinya atau bukti bayar zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib ke lembaga keuangan terdaftar di pemerintah atau Kementerian Keuangan. Kalau ada klik ya, kalau tidak ada klik tidak. Kalau ada ya nanti kita input datanya, lalu jangan lupa diupload bukti bayar zakat atau sumbangan keagamaannya. Kalau tidak ada, pilihnya tidak. Kenapa Pak? Kalau pilih ya, bisa jadi nanti akan terjadi lebih bayar. Kalau misalkan kurang bayar, pajaknya akan turun. Karena memang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bisa mengurangi PPh terutang. Kemudian selain tadi jawab ya atau tidak, di poin 3, jawab juga penghasilan tidak kena pajak. Ya, ini status pernikahan dan anak atau orang tua yang ditanggung sepenuhnya. Dilihat di bukti potong pajaknya, biasanya di bagian atas ada TK0 berarti belum nikah tanpa tanggungan. Tapi bisa jadi TK1, TK2. Kenapa? Oh, TK1 mungkin dia sudah janda atau duda gitu ya, cerai mati misalkan, atau cerai hidup tapi menanggung anaknya sepenuhnya. Jadi TK1, TK2, TK3. Atau mungkin belum nikah tapi orang tuanya ditanggung sepenuhnya sama dia. Itu TK2. Nah, tapi memang disesuaikan lagi sama bukti potong karena bisa jadi nanti karena beda PTKP sama bukti potongnya kampus bisa terjadi kurang bayar atau lebih bayar. Jadi kalau misalkan dari kampus yang nggak update diinfokan karena kan kampus juga nggak akan tahu kondisi keluarga Bapak Ibu apa yang ditanggung ya. Laporan 2025 per kondisi 1 Januari 2025. Jadi misalkan, kok di kampus saya dipotongnya TK0, padahal saya udah nikah nih, kondisi sekarang. Ya kita lihat, oh ternyata ini adalah status dari 1 Januari 2025. Memang 1 Januari 2025 saya belum nikah, berarti kampusnya udah benar. Gitu. Tapi 2026 jangan lupa diinfokan ke kampus, oh saya udah nikah loh. Jadi nanti penghitungan pajaknya pakainya yang K0, kawin dengan tanpa tanggungan. Karena PTKP ini berpengaruh juga untuk pengurangan pajak penghasilan gitu ya. Jadi bisa dilihat juga di bukti potong pajak PPh 1-nya, status PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Lalu ada penghasilan kena pajak otomatis terisi, PPh terutangnya otomatis terisi. Nanti kita jawab lagi pertanyaan, apakah ada fasilitas pengurang PPh terutang? Fasilitas pengurang PPh terutang itu misalnya kan kayak seperti ada fasilitas di IKN, ditugaskan di IKN, ada fasilitas negara, gitu ya, atau di tempat pihak-pihak lain ada fasilitas tertentu. Gitu. Tapi pada umumnya kalau yang saya cek di Unindra ini tidak ada ini ya, fasilitas pengurang PPh terutang. Jadi jawabannya tidak. PSD soalnya juga tidak ada fasilitas. Lalu 10A, apakah dipotong oleh pihak lain? Jawabannya iya. Kenapa dipotong oleh pihak kampus? Atau mungkin dari instansi terkait lembaga, oleh instansi terkait sertifikasi dosen. Ya, itu kan berarti dipotong pihak lain. Kita jawabnya ya. Ya, jadi apakah dipotong pihak lain? Jawabnya ya. Jadi yang ya itu tadi terkait dipotong sama yang apakah menerima penghasilan dari pekerjaan. Itu jawabnya ya. Angsuran PPh 25, kalau pegawai itu tidak wajib PPh 25 atau angsuran pajak setiap bulan. Gitu ya. Pasti biasanya kosong. STP ini surat tagihan sanksi dan pokok PPh 25. Ya ini yang masuk ke sini hanya pokoknya itu 0 di sini tesnya ya karena tidak wajib. Pengembalian pengurangan kredit pajak PPh luar negeri yang telah dikreditkan jika tidak ada penghasilan luar negeri, jawabnya tidak.
Nah, nanti yang kita perhatikan apakah status SPT tahunan saya kita kurang bayar, lebih bayar, itu ada di 11A. Ya, 11A dia akan menghitung otomatis, oh 0, oh berarti saya udah nihil nih gitu ya. Kita bisa tahunya di sini, nihil atau tidak. Kalau kurang bayar, apakah wajib pajak mengajukan pengangsuran atau penundaan pajak? Nanti ada pertanyaannya seperti ini. Tapi kalau nihil dia tidak ada pertanyaan ini. Sehingga kalau ada penundaan pengangsuran, sisinya berapa yang harus dilunasi. Itu 11C. Jadi poin pentingnya di sini. Nah, jadi yang perlu Bapak Ibu perhatikan, nanti di sistem Cortex, penghasilan neto sama pajak yang dipotong itu udah otomatis terisi. Tapi kita bisa mengecek, kalau misalkan menurut kita kok nggak nihil ya, apa yang beda ya? Nah, itu bisa dicek. Kalau PPh yang dipotong di lampiran 1 bagian E, penghasilan kita itu di lampiran 1 bagian D. Jadi lampiran 1 bagian D sama E itu untuk mengecek detail penghasilan dan pajak yang dipotong. Lalu bagian F ini terkait apabila ada SPT pembetulan, karena ini laporan pertama tidak perlu diisi. Bagian G ini kalau terjadi lebih bayar, nanti akan pemilihan rekening, pengembalian pajak ke rekening apabila setelah diteliti atau diperiksa memang benar ada lebih bayar. Jadi kita harus menginput dulu jenis rekening dalam hal terjadi lebih bayar. Tapi kalau saran saya misalkan lebih bayar, dicek dulu mungkin ke teman-teman dosen yang lebih ngerti pajak atau ke KPP terdekat apakah benar lebih bayar atau tidak. Karena kalau lebih bayar kan nanti ada penelitian pemeriksaan. Ya mungkin lebih bayarnya kadang ada yang cash hanya Rp5, Rp15. Ternyata pas dicek lagi bukti potongnya terkait cashback. Ya, jadi kan cashback itu hadiah ya. Hadiah. Nah, hadiah itu dipotong pajak biasanya sama penyelenggara. Ya, atau misalkan marketplace gitu. Nah, mungkin cashbacknya 4.000, dapat potong pajaknya misalkan berapa rupiah gitu ya. Nah, kredit pajak itu kan sebenarnya haknya wajib pajak, dia mau mengkreditkan atau enggak. Pada saat, udahlah Pak, ini Rp300, saya nggak mau lebih bayar, saya mau nihil. Kredit pajak saya hapus boleh nggak? Ya, itu pilihan, itu hak. Gitu. Tapi kalau penghasilan ya itu memang kewajiban. Jadi harus kita laporkan penghasilan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Gitu. Tapi kalau misalkan, saya mau tetap misalkan Rp400 nih lebih bayarnya, saya mau tetap ajukan restitusi pajak, boleh nggak? Ya boleh, seperti itu. Kalau nanti kan dicek ulang sama kantor pajak, kalau memang lebih bayar Rp400 nanti akan masuk ke rekening. Cuman kan mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang memperhitungkan materialitas ya, kalau nggak material saya inilah. Karena memang kalau proses pengembalian pajak ya kita akan siap mungkin untuk dikonfirmasi gitu ya, atau mungkin dipanggil untuk klarifikasi gitu ya. Tapi tetap itu haknya. Jadi kalau memang mau direstitusi boleh, nanti akan ada penelitian oleh kantor pajak yang terdaftar di kita ya. Kalau memang lebih bayar nanti akan kembali masuk ke rekening Bapak Ibu sesuai yang terdaftar di sini. Kemudian angsuran PPh 25 jawabnya tidak. Kenapa tidak? Karena pekerjaan pegawai ya, tidak wajib. Tapi kalau Bapak Ibu ada usaha atau pekerjaan bebas mungkin bisa wajib PPh 25 angsuran berdasarkan penghasilan atau SPT tahunan. Jadi PP 25 itu biasa hitungannya 1/12 bulan dikalikan PPh kurang bayar kita di SPT tahunan. Untuk meringankan, jadi SPT tahunannya nggak langsung brek, langsung gede, dicicil setiap bulan. Lalu pertanyaan berikutnya, transaksi lainnya, 14A, harta. Nah ini harta ini tidak ada pernyataan ya atau tidak, karena wajib diisi Bapak Ibu. Nah, biasanya otomatis nilainya masuk adalah sesuai dengan harta yang dilaporkan di tahun lalu. Tapi Bapak Ibu nanti bisa mengedit atau menambahkan atau menghapus harta di lampiran 1 bagian A. Tadi bagian D sama E penghasilan dan bukti potong. Bagian A itu bagian pengisian harta. Ya, bisa diupdate di sana pengisian harta. Per kondisi kapan sih hartanya? Per kondisi 31 Desember 2025. Lalu 14B, apakah kita punya utang? Kartu kredit, pinjaman, leasing ya? Jawabnya ya atau tidak tergantung kondisi Bapak Ibu. Detailnya nanti di lampiran 1 bagian B. Jadi bagian A harta, bagian B utang. Bagian C final. Nah, kalau misalkan PNS, TNI Polri, pejabat negara itu biasanya ada penghasilan final yang dipotong dari gaji terkait honorarium. Berarti jawabnya ya ada. Nah, kalau yang
non PNS TNI Polri pejabat negara, nah tergantung. Yang tadi saya bilang sebelumnya, misalkan bapak-bapaknya mau melaporkan bukti potong ibu karena ibu sebagai pegawai. Tadi contoh Pak Yudi, pegawai, misalkan istri pegawai bank gitu ya. Nah, nanti di checklist, jawab ya, nanti masuk ke lampiran 2 ya. Lampiran 2 nanti bagian A penghasilan final, klik tambah. Nanti biasanya direkam tuh ada 4 data. Yang pertama NPWP pemberi kerja, misalkan tadi pegawai bank, berarti NPP banknya. Yang kedua penghasilan bruto, bisa dilihat di bukti potong si istri. Lalu yang ketiga adalah PPh terutang atau PPh yang dipotong selama setahun dari bukti potong istri. Nah, yang keempat bukan input sih sebenarnya. Nanti nama perusahaannya akan otomatis muncul. Ya, nama perusahaannya akan otomatis muncul kalau kita sudah menginput NPWP perusahaan gitu ya. Nanti itu aja yang direkam ya, NPWP, penghasilan bruto atau dasar penerimaan pajak, dan PPh terutang atau PP yang dipotong selama setahun. Itu kalau kita melaporkan e-bupot istri di lampiran 2. Data yang semua kita rekam di lampiran 2, L2, dia tidak akan masuk ke dalam perhitungan kurang lebih bayar ini. Jadi tidak akan mempengaruhi status SPT tahunan si suami. Ya, itu kalau istri merupakan pegawai. Yang saya sampaikan fasilitas tadi. Dan istrinya tidak perlu lapor SPT tahunan karena sudah dilaporkan bukti potong pajaknya di SPT tahunan si suami. Tapi pastikan lagi status NPWP istri di menu profilnya adalah nonaktif atau tidak aktif. Kalau masih aktif bagaimana? Diajukan dulu permohonan nonaktif kurang lebih sekitar 1 minggu persetujuannya oleh KPP terdaftar. Nanti kita cek sudah nonaktif. Nah, baru suaminya melaporkan atas bukti potong istri. Pak, yang harus disiapkan apa Pak untuk permohonan nonaktif? Biasanya yang perlu diupload file PDF, bisa kartu keluarga, bisa buku nikah. Tapi lebih baiknya kartu keluarga, lebih detail datanya. Gitu ya. Nanti cukup mengisi waktu permohonan nonaktif itu alasannya wanita kawin punya NPWP sebelumnya, ya. Terus yang diupload file PDF kartu keluarga. Nanti tinggal nunggu 1 minggu. Tapi ada juga ibu-ibu yang mungkin sudah nonaktif karena sudah dinonaktifkan oleh DJP. Gitu ya. Biasanya yang masih tetap aktif istri NPWP karena mungkin data NIK-nya itu belum valid di akun suaminya. Tadi kan Pak Yudi sempat sampaikan pengisian ini ya Pak, data keluarga ya. Nah, itu pentingnya data keluarga. Salah satunya adalah untuk misalkan ada kebijakan pemerintah, misal penonaktifan NPWP istri secara massal, biar wajib pajak nggak perlu ngajuin permohonan. Nah, itu jadi gagal. Kenapa? Karena NIK-nya ternyata belum valid. NIK istri belum valid di data suami gitu ya. Nah, tadi juga disampaikan istri tetap login Cortex suami. Tadi kata Pak Yudi tetap aja ibu-ibu di sini aktivasi akun Cortex buat apa sih? Gitu ya. Kan SPT tahunannya di suami. Yang pertama adalah mungkin Bapak Ibu tanda tangan SPT, misalkan mewakili kampus atau mewakili perusahaan, butuh tanda tangan SPT atau mau ngajuin permohonan. Ya, butuh tanda tangan elektronik. Karena semua permohonan ataupun pelaporan pajak nanti finishingnya adalah tanda tangan elektronik. Nah, tanda elektronik itu harus buat kode otorisasi DJP. Jadi si istri membuat sertifikat elektronik untuk penandatanganan dokumen. Yang kedua, mungkin ibu-ibunya mau download bukti potong pajak. Nah, mau nggak mau kan loginnya aksesnya dari akun istri. Nanti di portal saya, dokumen saya bisa download bukti potong pajak. Gitu ya. Jadi itu keperluan istri login Cortex untuk penandatanganan, atau yang kedua untuk download bukti potong pajak dan lainnya. Kartu NPP istri juga bisa di-download di dokumen pajak, walaupun NPP-nya tidak aktif. Kemudian ada pertanyaan berikutnya yang tadi final ya, contohnya honorarium PNS TNI Polri pejabat negara atau bukti potong istri dan lain-lainnya, bisa deposito gitu ya, penjualan saham yang di Bursa Efek. Lalu 14D yang tidak termasuk objek pajak, contohnya apa sih? Hibah dari orang tua atau anak, warisan, itu kan kita tetap laporkan. Penting nggak sih Pak dilaporkan? Penting menurut saya. Contohnya apa? Misalkan Bapak Ibu dapat warisan rumah. Oke lah kalau harganya 10 juta mungkin nggak dilirik sama pegawai pajak, sama pengawasnya. Tapi kalau harga rumahnya 100 juta, 1 miliar gitu ya. Tiba-tiba dapat pegawai pajaknya dapat data nih dari BPN.
ada rumah atas nama ibu senilai 1 miliar tidak dilaporkan SPT tahunan. Kita nggak melaporkan harta rumah 1 miliar. Lalu kita juga nggak melaporkan bahwa itu adalah warisan. Pegawai pajaknya kan nggak tahu itu uangnya dari mana 1 miliar. Dihimbaulah kita, dikasihlah surat cinta. Diminta pembetulan SPT dan membayar kekurangan pajak. Gara-gara apa? Gara-gara kita tidak menyatakan ada penghasilan warisan yang kita gunakan untuk beli rumah tersebut. Atau mungkin ganti nama aja ya. Tadinya nama almarhum orang tua menjadi atas nama kita. Ya, diwariskan ke kita. Nah, itu kan harus jelas. Asetnya kita rekam, penghasilannya dari mana kita rekam. Apakah penghasilan itu terutang pajak atau tidak, ya tergantung pilihan Bapak Ibu. Kan ada final, tidak final, bukan objek pajak. Kalau warisan ya kita rekam di sini, bukan objek pajak. Jadi clear. Kita tambahkan harta, tadi harta rumah kita rekam di aset senilai 1 miliar atau 100 juta. Kita rekam juga penghasilan bukan objek pajak, warisan 1 miliar atau 100 juta. Warisan kan tidak kena pajak. Tapi udah clear. Hartanya nambah, penghasilannya nambah. Gitu ya. Jadi tidak semua penghasilan itu dikenakan pajak. Kemudian pertanyaan berikutnya 14E, penyusutan amortisasi ini tidak ada akses untuk memilih karena memang untuk yang pembukuan. Jadi kuncinya pada saat kita di atas pilihnya pencatatan atau tidak ganti pembukuan, yang terkait pembukuan dia biasanya langsung abu-abu atau tidak bisa kita klik ya. Biaya entertain itu kan promosi, ini hanya terkait laporan laba rugi, jadi kita nggak perlu lewatkan saja. Dividen ya dari luar negeri ya. Ya, kalau tidak ada pilihnya tidak. Kelebihan PPh untuk UMKM yang ingin direstitusi, nah nanti biasanya kalau yang usaha UMKM, nanti kan mengisi detailnya, nanti akan ketahuan detailnya apakah dia lebih bayar atau tidak. Tapi kalau kita pegawai ya dia tidak ada pengisiannya di sini, 0. Jadi kalau kita perhatikan simpulan dari tadi ya, kalau kita hanya murni pegawai, kita ngisinya apa sih? Kita ngisinya di 1A pekerjaan, jawabnya ya. Lalu di 10A dipotong oleh pihak lain, jawabnya ya. Ya. Selanjutnya adalah tadi harta utang, kalau kita ada utang ya itu kembali lagi ya atau tidak. Kemudian final kalau bukti potong honorarium atau bukti potong isi, nah itu jawabnya ya. Gitu ya. Paling itu aja, yang lainnya rata-rata jawabnya tidak. Lampiran tambahan itu otomatis tidak ya, karena kan kita online, jadi nggak ada surat kuasa SPT kertas, tidak ada dokumen lain. Tapi mungkin untuk orang-orang tertentu ada aja kali ya bikin SPT tahunan pakai konsultan pajak misalkan gitu, berarti kan dikuasakan ya, yang tanda tangan pihak konsultan. Nah, nanti kalau sudah diinduk, nanti biasanya paling yang bawah Bapak Ibu ada simpan konsep. Jadi sebenarnya pengisian ini sifatnya e-filing. E-filing itu apa sih? Mengisinya secara online, harus butuh koneksi internet terus. Nah, sistem Cortex dia ada auto save-nya sekitar 2-3 menit. Dia auto save. Tapi alangkah baiknya lagi kalau kita save manual. Di sini biasanya ada simpan konsep paling bawah kiri. Jadi kita bisa simpan konsep, misalkan saya mau lanjutin besok deh. Simpan konsep, nanti pada saat kita buka lagi datanya sudah terakhir yang kita simpan. Tapi memang ada auto save-nya juga, tapi jaga-jaga. Takutnya kita nggak ngeh, ini jangan-jangan auto save-nya mati karena koneksinya sempat terputus, jadi ada kendala atau gangguan. Kemudian lampiran 1, jadi kita data harta bagian A dan data hutang bagian B itu otomatis terisi dari data tahun lalu. Kita bisa menambahkan, bisa menghapus, bisa mengedit. Ya. Contohnya di sini yang pertama 1A, angka 1, kas tarkas, rekening, tabungan kita rekam. Tahun perolehannya 2002, kalau sekarang 2025 berarti bisa inputnya 2025. Saldonya saldo kapan? Saldo per akhir tahun 2025, 31 Desember 2025. Ya. Kalau keterangan ini ada biasanya program pengungkapan sukarela atau PPS itu, kalau Bapak Ibu yang ikut tax amnesty atau PPS ya, program pengungkapan sukarela. Kalau nggak ikut program ini ya nggak usah diisi. Jadi keterangan biasanya rata-rata wajib pajak nggak isi, kecuali ikut program. Itu ya, jadi isi. Contohnya ini rekening bank. Terus harta bergerak kendaraan, misalkan ya. Lalu ada juga nanti ada harta tidak bergerak, misalkan tanah bangunan. Jadi nanti dilihat aja kolom-kolomnya.
Utang juga nanti utang ada pilihannya, ada utang bank, utang kartu kredit gitu ya. Utang lainnya misalkan koperasi gitu. Itu di bagian B. Di bagian C, daftar anggota keluarga ini sudah otomatis terisi Bapak Ibu. Nah, kalau kita mau nge-update misalkan, oh kok anak saya nggak masuk nih di data anggota keluarga, padahal PTKP saya K1. Nah, tadi yang disampaikan Pak Yudi, di menu portal saya, profil saya, ya, nanti di sana ada menu informasi umum, kita bisa edit informasi umum profilnya. Nanti ada data unit pajak keluarga. Nah, itu kita tambahkan atau kita kurangkan keluarga yang ditanggung. Dan mengisi datanya harus sesuai dengan kartu keluarga, ya. Harus sesuai kartu keluarga. Jadi kalau misalkan anaknya sudah pelajar, tapi padahal di kartu keluarganya masih belum atau tidak bekerja, ya ketiknya belum atau tidak bekerja. Harus sama persis dengan data kartu keluarga, karena nanti ada verifikasi. Gitu ya, ada verifikasi ke Dukcapil. Kecuali data Dukcapilnya mau diupdate dulu, biar sesuai ya, boleh. Jadi sistem Kortex dia terintegrasi dengan data Dukcapil. Itulah kenapa mungkin petugas pajak akan tahu bahwa si A dan si B mungkin sudah menikah, karena ada integrasi Dukcapil itu. Bagian D, penghasilan itu dari pekerjaan, yang tadi bukti potong A1, ya misalkan dari kampus atau dari instansi terkait sertifikasi dosen, itu biasanya otomatis masuk ke sini. Nanti tinggal dicek, jangan-jangan mungkin ada pegawai bagian keuangan yang merekamnya double, sehingga penghasilan kita kok jadinya jadi banyak ya penghasilan saya ya, pantas saya tadi kurang bayar gede, ternyata double. Nah, kalau double kita bisa hapus, di sini masih bisa dihapus ya, jenis penghasilan. Bisa tambah manual juga, tapi memang sistem membantu kita dengan cara otomatis masuk datanya. Nah, ini boleh diingatkan juga ke pegawai keuangannya. Tolong dong ini kayaknya double nih bukti potong saya, jadinya SP tahunan saya double gitu. Agar dibatalkan salah satu bukti potongnya. Tapi di SP tahunan kita tetap bisa manual. Jadi sistem membantu otomatis masuk, tapi kita masih bisa menghapus atau menambah bukti potong penghasilan tersebut. Kemudian bukti potong pajaknya juga di bagian E otomatis masuk. Kita cross check lagi. Jadi kita tuh Bapak Ibu di Cortex kita memonitor penghasilan dan bukti potong yang datanya udah otomatis masuk. Gitu ya. Kecuali memang ada hal-hal tertentu, ada kondisi kahar atau baun sejenisnya sehingga ternyata datanya masih blank. Itu bisa kita tambah manual kalau Bapak Ibu punya bukti potongnya. Ya, jadi masih boleh manual tapi dalam kondisi normal seharusnya datanya otomatis masuk. Kita tinggal cek itu valid nggak, datanya valid nggak, punya kita nggak, terjadi double bukti potong atau double penghasilan nggak, gitu ya. Karena ada case kayak gitu, ternyata pas dicek ke bagian keuangannya, ternyata bagian keuangannya dia merekamnya 2 kali, merekam BP21 pegawai tidak tetap, merekam juga A1 pegawai tetap, padahal penghasilan sama. Tapi karena mungkin pegawai keuangannya juga belum familiar sama Cortex, dia merekamnya 2 kali. Rekam dulu BP21 atas pegawai tidak tetap, rekam juga bukti potong atas pegawai tetap A1 gitu. Jadi pas di SP tahunan jadinya penghasilannya banyak, bukti potongnya banyak gitu. Nanti bisa kita hapus kalau memang ternyata terjadi double gitu ya. Nah, nanti kredit pajak itu akan terekap jumlahnya ya, Bapak Ibu bisa cek. Lalu penyampaian SPT. Kalau sudah lampiran satunya beres, kita simpan. Kalau tadi bukti potong istri mau direkam di L2, itu kalau sudah disimpan konsep. Balik ke induk SPT, nanti induk SPT paling bawah ada penyataan, bisa di checklist. Kalau memang Bapak Ibu sudah oke nih dengan data isian SPT tahunan. Karena ada pernyataan Bapak Ibu dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas. Checklist tanda tangan, nanti data ini biasanya otomatis terisi. Simpan konsep, ya, untuk menyimpan, baru bayar dan lapor. Pak, nihil, kenapa harus bayar dan lapor? Ini menunya saja. Nah, bagaimana kita tahu statusnya nihil, kurang bayar, atau lebih bayar? Biasanya kalau yang form Cortex yang sebenarnya nanti di bagian atas pernyataan ada statusnya SPT nihil, SPT kurang bayar. Jadi untuk memastikan. Tapi kalau melihat angkanya tadi di 11A, di induk 11A itu ada kurang bayar lebih bayar, apakah 0 berarti nihil. Ya.
baru simpan bayar dan lapor. Nanti bayar dan lapor. Kalau nihil, dia tidak ada pembuatan kode billing pajak atau penggunaan deposit pajak. Dia langsung penandatangan dokumen. Nah, rekam kata sandi di sini ya. Kata sandi atau paspres. Tadi kan bahkan Pak Yudi sudah sampai menampilkan harus sampai valid ya Pak tadi ya statusnya ya. Pak, saya invalid bagaimana? Nanti digeser ke kanan itu ada perbarui status dan menghasilkan itu akan berubah menjadi valid. Gitu ya. Itu fungsinya kenapa kita setelah login langsung sertifikat elektronik nanti buat tanda tangan berkas. Ya, tanda tangan simpan, konfirmasi tanda tangan, nanti muncul tadinya di konsep pindah ke SPT dilaporkan. Pak, apa sih SPT menunggu pembayaran? Kalau SPT tahunan Bapak Ibu kurang bayar, lalu terbit kode billing, nah dia pindah statusnya ke SPT menunggu pembayaran. Nah, billing itu masa berlakunya 14 hari. Nah, kalau sudah masuk SPT dilaporkan, ada yang gambar mata ini untuk melihat pengisian, gambar unduh, nanti di yang warna hijau diklik, nanti bukti tanda terimanya akan masuk ke email Bapak Ibu yang terdaftar. Gambar yang warna merah ini dokumen ini untuk mendownload SPT tahunan induk versi PDF-nya. Ya kalau mau download SPT-nya ini, kalau mau tanda terimanya yang ini. Seperti itu. Jadi dengan Cortex ini sudah tidak pakai lagi Evin Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada lagi, aduh saya lupa Evin karena nggak dipakai ya. Nah nanti contohnya tanda terimanya seperti ini ada di Cortex ya. Sorry di email